Pemirsa, sejumlah rumah sakit penanganan pasien COVID-19 dilaporkan telah penuh ataupun hampir penuh terisi pasien. Bahkan di 5 provinsi dilaporkan tingkat okupansinya sudah lebih dari 80%, yakni berkisar antara 82 hingga 86%. Kelima provinsi itu mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Banten. Sementara angka penularan COVID saat ini tengah melonjak drastis dengan pertambahan kasus positif mencapai 14.500-an kasus. Sehingga dikhawatirkan rumah sakit akan kolaps dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan pemirsa, untuk memperbincangkan hal ini kita telah bersama Dr. Lia Partakusuma selaku Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PRSI. Dr. Lia, terima kasih sudah bergabung di Prime Time. Dok, kita ingin langsung mengkonfirmasi terkait dengan kondisi rumah sakit yang ada di Pulau Jawa, termasuk di 5 provinsi yang sudah dikabarkan 80% ke atas untuk tingkat keterisiannya atau bornya, Dok. Ya, betul. Jadi memang data terakhir 21 Juni jam 12 menunjukkan bahwa 5 provinsi tersebut angkanya berkisar 82 sampai 86%. Dan kalau kita lihat yang misal contoh di Jakarta saja, walaupun tempat tidur isolasi itu tampaknya baru terisi 66%, ICU juga 83%, dan kemudian 92% untuk ICU, ini tempat keterisiannya itu sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau kita buka Executive Information System ya di DKI, jadi kalau misalnya juga ada yang ingin membuka itu bisa dibuka, cuma ada tinggal 17 tempat tidur ICU tekanan negatif, itu satu Jakarta itu. Ada 12 tempat tidur ICU tanpa tekanan negatif, 30 tempat tidur tanpa ICU tanpa tekanan negatif dan tanpa ventilator. Jadi artinya jumlah ini udah tinggal nggak sampai 100 lagi. Jadi kalau kita lihat dari ICU yang memang dibutuhkan oleh pasien yang datang, tadi juga udah disampaikan bahwa mereka datang ke IGD karena mereka akan stagnan di sana. Itu yang merepotkan buat pasien maupun untuk rumah sakit sendiri. Karena kita tidak bisa memasukkan kalau memang kapasitas sudah tidak ada lagi. Yeah. Nah itu yang prihatin dan kasihan gitu, pasien-pasien tersebut terpaksa harus menunggu lama di IGD. Di Jogja juga begitu ya, selain tadi Jawa Tengah, hanya ada 83% tempat tidur sudah terisi, 86% ICU sudah terisi. Jadi luar biasa, 5 provinsi tersebut luar biasa sekali hunian dan banyak antrian di IGD sekarang ini. Ya, lalu apa tindakan dan juga tentunya antisipasi yang dilakukan oleh rumah sakit jika pasien COVID ini terus berdatangan ke rumah sakit rujukan tersebut? Ya, memang kami kan diinstruksikan ya untuk merubah gitu tempat tidur yang tadinya bukan buat COVID dijadikan untuk COVID. Nah, ini sudah dilakukan, tapi ada juga sebagian yang tidak bisa melakukannya karena keterbatasan. Apa keterbatasannya? Yang pertama tentu tenaga, ya karena SDM ini kan mutlak diperlukan. Begitu kita men-switch menjadi tempat tidur COVID, tentu otomatis harus disertai dengan SDM. Nah, jadi beberapa rumah sakit melaporkan bahwa mereka sedang mencari SDM dan berusaha untuk menambahkan SDM. Belum lagi sekarang nakes ternyata juga mulai lagi banyak yang terpapar gitu. Walaupun data nakes menyatakan bahwa tidak banyak yang berat, tetapi kan tidak mungkin kalau sudah positif COVID kemudian harus bekerja. Nah ini mereka harus istirahat. Jadi kesulitan kita yang paling besar ini sekarang memang adalah SDM. Penambahan nakesnya dari mana, Dok? Selama ini memang kita mencari relawan atau ada beberapa dari pusat-pusat pendidikan yang kita minta bantuan, yang tadinya mereka misalnya sedang bersekolah gitu untuk mengambil spesialis, kita minta bantuan. Ada juga yang waktu awal-awal, waktu Jakarta tidak terlalu banyak pasien COVID, kemudian dikirimkan ke Jawa Tengah misalnya, tetapi sekarang kelihatannya harus masing-masing provinsi menangani atau mengeluarkan SDM-nya masing-masing begitu ya. Ya mudah-mudahan sih mencukupi. Ya walaupun terus terang saja agak repot ini. Jadi lebih mengandalkan relawan untuk penambahan nakes ini ya, Dok ya. Kalau untuk vaskes sendiri seperti apa, Dok? Karena kan banyak kasus juga di beberapa daerah yang kekurangan ventilator, kekurangan tabung oksigen maksud saya. Nah ini bagaimana mengatasinya untuk masalah vaskes ini? Ya, jadi untuk fasilitas memang kalau untuk seperti ventilator, ini kan sekarang ada ventilator yang sederhana dan ada ventilator yang cukup canggih ya yang ada di ICU. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan alat bantu napas ya, bukan seperti ventilator tapi alat bantu napas yang mudah-mudahan juga bisa dikirimkan juga oleh Kementerian Kesehatan. Jadi beberapa rumah sakit mendapatkan alat bantu napas tersebut, bentuknya lebih sederhana dan bisa dipakai di IGD.
Nah, kalau ventilator sendiri karena prosesnya cukup panjang dan juga cukup mahal, memang hanya ada di rumah sakit besar saja. Kemudian untuk gas yang sekarang ini dibutuhkan memang lebih banyak ke arah tabung gas dan beberapa daerah memang sudah meminta bahwa bisa diproduksi di daerah tersebut. Jadi kalau dulu rumah sakit itu untuk tabung gas ini seringkali membelinya di kota-kota besar. Nah, sekarang beberapa kota sudah meminta untuk bisa dilakukan pembuatan oksigen di tempatnya. Cuma kesulitannya seperti kalau rumah sakit besar ya, biasanya sudah punya tuh sentra oksigen, biasanya itu lebih mudah. Tapi kalau di rumah sakit kecil mereka harus banyak memakai tabung oksigen. Nah, itu tabung gasnya sendiri tuh harus mencukupi, seringkali itu kekurangan tabung gasnya sendiri. Misalnya di IGD juga kalau kita lihat bahwa banyak pasien-pasien berdatangan dan tidurnya di brankar, bukan di tempat tidur yang ada fasilitas gas medisnya. Nah, itu juga membutuhkan tabung gas. Jadi mudah-mudahan banyak pemasok yang bisa segera mengirimkan ke rumah sakit yang membutuhkan oksigen tersebut. Iya, Dok, ini kan ada kebijakan dari pemerintah daerah yang akan memindahkan pasien-pasien yang COVID-19 tapi tidak tertampung di rumah sakit rujukan ke rumah sakit non-rujukan. Nah, bagaimana kesiapan dari rumah sakit non-rujukan ini untuk menampung pasien COVID, Dok? Ya, mungkin yang dimaksud memindahkan itu kita akan membagi ya. Membagi itu artinya mana yang memang bisa dirawat di rumah sakit besar, tapi kalau gejalanya ringan ke arah sedang itu yang akan dikirim ke rumah sakit rujukan lain gitu. Jadi supaya pemerataan, tidak terjadi penumpukan. Untuk rumah sakit besar hanya akan merawat yang berat dan kritis saja. Kemudian yang lain akan dikirim ke yang disebut bukan rujukan, itu adalah memang yang tidak punya SK, tapi mereka punya fasilitas untuk merawat yang ringan dan sedang, seperti itu. Sejauh ini koordinasinya seperti apa? Apakah rumah sakit non rujukan ini semuanya siap menerima pasien COVID? Atau justru ada yang mengeluh begitu karena kan takut juga nanti rumah sakitnya menjadi rumah sakit rujukan, kemudian pasien lain khawatir untuk datang begitu, Dok? Ada nggak yang mungkin menolak begitu? Ya, pada umumnya mereka yang akan dikirimi pasien COVID ini harus melaporkan dulu. Jadi Dinas Kesehatan itu akan mendata mana rumah sakit yang memang menyiapkan untuk fasilitas COVID-19. Nah, terutama untuk rumah sakit swasta, ya bersyukur bahwa mereka sudah mulai banyak yang bersedia untuk merubah tempat tidur yang semula bukan COVID menjadi COVID, dan mereka juga kita hubungi dulu. Jadi tidak mungkin kalau rujukan itu kita kirim tanpa kita memberitahuan rumah sakitnya. Jadi mereka biasanya harus sedia dulu dan kita sebutkan fasilitas apa yang dibutuhkan. Biasanya kita melewati sistem rujukan terpadu tersebut atau SPGDT, kita sampaikan medisnya begini-begini, baru kita kirimkan pasien tersebut ke rumah sakit lain. Artinya rumah sakit non-rujukan ini juga akan mendapatkan insentif begitu untuk menangani pasien COVID, Dok? Kalau itu lain ya, kalau itu artinya klaim ya. Kalau klaim ini memang selama ini walaupun rumah sakit rujukan itu hanya 900, tetapi 2.000 rumah sakit itu ya pokoknya siapapun yang merawat pasien COVID itu dipersilahkan untuk mengajukan klaim. Tapi dengan catatan tentu harus betul-betul. Diagnosanya harus betul, data dukungnya harus betul. Jadi tidak mungkin rumah sakit mengklaim kalau data-datanya itu tidak betul gitu. Jadi kan seringkali masyarakat merasa bahwa ini di-COVID-kan. Kalau data itu tidak sesuai dengan pedoman bahwa itu benar-benar COVID, itu tidak akan bisa diterima oleh pembayar gitu. Jadi mudah-mudahan masyarakat juga paham bahwa keinginan untuk menerima pasien itu sebetulnya juga lebih banyak keinginan untuk bisa membantu masyarakat juga gitu. Bukan berarti rumah sakit itu berpikiran ke arah bisnis gitu ya. Ya apapun itu kita masih harus sama-sama percaya lah bahwa rumah sakit itu punya aspek sosial yang tinggi juga. Ya. Oke, terakhir Dok, dengan kondisi seperti saat ini apa kira-kira anjuran dan saran dari Persi kepada pemerintah? Ya, kami merasa bahwa ini kan adalah problem bersama dan harus diatasi bukan hanya di rumah sakit tetapi harus di hulunya. Jadi bagaimana masyarakat juga bisa saling mengerti, jangan sampai protokol kesehatan diabaikan. Kemudian juga yang penting lagi pemerintah provinsi bisa membantu kami rumah sakit untuk mengatur penumpukan pasien. Jadi sekarang ini yang penting adalah bagaimana kami bisa mengatur penumpukan pasien dan memenuhi kebutuhan SDM serta fasilitas kesehatan yang kami butuhkan. Mungkin itu yang rasanya amat penting. Oh iya, untuk isolasi mandiri kan banyak masyarakat yang disarankan isolasi mandiri di rumah atau juga ada di hotel begitu melakukan isoman begitu. Nah ini bagaimana pengawasannya, Dok, dan keterlibatan masyarakat harusnya seperti apa terkait dengan pasien yang melakukan isolasi mandiri ini? Ya sebetulnya kan konsep awal dari dari
skala mikro itu adalah bagaimana setiap orang yang positif itu bisa diawasi, bisa dipantau dengan ketat, baik di skala kecil di rumah tangga, di rumah ya, ataupun sampai ke tempat penampungan, sampai ke tempat yang rumah sakit sementara atau rumah sakit lapangan. Nah, sekarang yang kita mohon adalah diperbanyak atau ditambah rumah sakit sementara. Ya, agar apa? Agar mereka bisa dikumpulkan dalam satu tempat, karena kan sekarang banyak sekali nih. Mungkin di rumah udah nggak ketampung lagi, dan banyak sekali yang lapor ke saya takut nih kalau ada 2 orang, 3 orang di rumah, gimana caranya? Nah, lebih baik dibuatlah penampungan besar-besar, diawasi oleh petugas kesehatan, bila ada keluhan segera dibawa ke rumah sakit. Jadi kita bisa mengatur bagaimana rujukan itu dengan baik gitu. Oke, artinya lebih baik dibuat penampungan untuk isolasi mandiri dibandingkan harus isolasi di rumah begitu ya, Dok ya? Biar pengawasnya lebih bagus begitu. Oke, baik, terima kasih Dok atas informasi dan juga sarannya. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time, Dr. Lia Partakusuma, Sekjen Persi.